Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu sekalian, kita lancarkan dahulu doa-doa kita. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min fawqina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Baik, ibu-ibu sekalian, kita pada hari ini akan membahas tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Ya, kemarin sudah kita awali tafsir tematik kita dengan membahas tentang apa, Bu? Tafsir tematik bulan lalu tentang apa? Tentang thaharah, ya. Dari surat apa? Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Baik,
Toharo itu sebagaimana kita katakan dalam sholat hukumnya apa? Hukumnya syarat atau rukun? Syarat atau rukun? Rukun atau syarat? Pagi-pagi udah pusing. Udah sarapan belum, Bu? Ya. Toharo dalam sholat itu hukumnya syarat. Syarat sah. Apa bedanya syarat sama rukun? Ya. Syarat itu sesuatu yang harus kita lakukan, tapi bukan bagian dari ibadah tersebut. Kalau toharoh dibilang syarat sholat, dia harus kita lakukan agar sholat kita sah. Tapi bukan bagian dari sholat. Kalau rukun kebalikannya. Rukun itu harus kita lakukan dan dia bagian dari sholat. Jadi toharoh terpisah dari sholat. Cuma harus agar sholat kita sah. Ya. Kalau rukun, dia bagian dari sholat itu. Kayak takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, sujud. Itu namanya rukun. Ya. Kalau toharoh itu namanya apa? Syarat apa rukun? Rukun apa syarat? Wah, mantap sekarang. Ya, ya syarat sholat. Ya, syarat sholat. Baik. Nah, selain toharoh ada lagi syarat sholat yang lain yang harus kita penuhi agar sholat kita sah. Artinya sebelum kita sholat, perkara-perkara ini harus sudah kita lakukan atau masih ada pada diri kita. Maka selain toharoh, apalagi syarat sholat? Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau sholat? Berwudu termasuk toharoh tadi. Toharoh itu udah. Niat itu rukun. Oh, ini ngajinya perlu dari awal lagi dong nih ya. Ya kita sih tahu sebenarnya udah kita praktekin. Cuma kalau di teori ini jadi pusing ya. Ya syarat lain selain toharoh apa? Pertama atau kedua berarti ya. Pertama toharoh tadi bersuci ya, baik bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Yaitu tentang berwudu, mandi junub, tayamum, itu semua toharoh. Termasuk menghilangkan najis kalau ada, itu semua bagian dari toharoh. Itu harus kita lakukan kalau sholat kita mau sah. Baik yang kedua, apalagi syarat bersolat, masuk waktu. Sudah masuk waktu, kita udah benar sholatnya, udah berwudu, udah rapi segala macam, kita takbir, ya niatnya sholat zuhur, tapi masih jam 11, diterima nggak? Tidak diterima, karena syarat sholat berikutnya adalah masuk waktu, ya, atau pada waktunya masing-masing, ya, pada waktunya masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi syarat sholat? Menghadap kiblat. Baik, sudah kita sholat benar, sudah kita berwudu, waktu zuhur sudah masuk, kiblat kemana kita kemana, dan kita tahu itu, maka nggak sah sholat kita karena syarat. Dan yang ketiga, yang keempat, apa? Menutup aurat. Jadi selain taharah masih ada 3 lagi syarat sholat: masuk waktu, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Nah, ketiga syarat yang terakhir ini juga landasannya terdapat dalam Al-Quran. Meskipun tentu tidak detail, tapi sebagai sebuah landasan dia telah dinyatakan dalam Al-Quran. Karena itu memang perkaranya menjadi perkara yang sangat muttafaq alaih, ya, artinya sangat disepakati, ya.
Tidak ada perbedaan pendapat soal ya diharuskannya menghadap kiblat, diharuskannya masuk waktu, dan diharuskannya menutup aurat. Karena landasannya ya disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis lebih rinci lagi. Ya, dan tentu saja para ulama telah menyimpulkan dan menyepakati hal tersebut. Baik, terkait dengan masalah waktu, ya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, dan ini sudah sering insyaallah kita baca ayatnya dalam surat An-Nisa 103. Ya, An-Nisa 103. Ya. Bisa dilihat surat An-Nisa 103 kalau ada yang bawa mushaf atau terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya. Kalau kalian telah selesai sholat, maka ya berzikirlah kepada Allah, ya, baik ketika kamu berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Ya, ketika berbaring. Fa idzat ma'nantum fa'aqimus shalah. Kalau kalian sudah merasa tenang, maka tegakkanlah sholat. Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Nah, bagian ini yang dijadikan sebagai landasan. Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya, sungguh sholat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya, kitabam mauquta, bagi orang beriman. Ya, jadi sholat diwajibkan bagi orang beriman, tapi ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya, ini yang sekali lagi dikatakan bahwa sholat itu tidak bisa dilakukan sembarang waktu, khususnya sholat 5 waktu ya. Sholat lima waktu. Ada waktunya, ada waktu awalnya, ada waktu akhirnya. Ya, ada waktu akhirnya. Baik, kalau detailnya itu ada dalam hadis. Ya, terkait dengan waktu sholat, ya, itu juga disinggung dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Ini globalnya. Ya, Al-Quran memang tidak berbicara secara detail, tapi memberikan landasan-landasan umum saja. Nanti akan dijelaskan lebih detail dalam hadis dan dirumuskan, disusun kembali oleh para ulama. Al-Isra ayat 78. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat secara global, secara umum. Ya. Allah berfirman, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Apa kata Allah? Aqimis sholah, ya, tegakkan sholat lidulukis syamsi, sejak matahari tergelincir. Ya, jadi di saat matahari mulai tergelincir, sholat. Ini yang disebut nanti sholat siang hari. Ya. Sholat siang hari ini mencakup apa? Zuhur dan asar. Liduluki syams. Makanya zuhur dan asar itu bisa digabung. Bisa digabung. Dia dianggap satu waktu. Dianggap satu waktu. Karena itu ada pendapat fikih, dan ini pendapat mazhab Syafi'i, bahkan mayoritas para ulama. Ya, entah ibu-ibu praktekkan atau tidak. Kalau seorang wanita haid, sucinya pada waktu asar, lalu dia mandi, sholat asar enggak? Zuhur sholat enggak?
sholat zuhur juga. Karena asar dan zuhur dianggap satu waktu. Itu ada pendapat seperti itu. Ya, dan itu lebih hati-hati. Ya, itu lebih hati-hati. Ya memang ada yang mengatakan kalau sholat asar aja cukup sudah, nggak perlu sholat zuhur. Nggak pernah dengar bu pendapatnya? Nggak pernah dengar? Nggak pernah. Mesti kaji lagi nanti berarti. Karena zuhur dan asar dianggap satu waktu. Asalnya satu waktu. Karena itu juga zuhur dan asar bisa dijama. Tapi asar dengan maghrib bisa dijama nggak? Nggak bisa. Karena nanti maghrib dan isya juga begitu. Dianggap satu waktu. Ya, satu waktu. Yaitu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Hingga malam. Nah ini sholat malamnya. Sholat 5 waktu yang di malam hari. Yaitu apa? Maghrib dan isya. Kemudian wa Qur'anal fajri. Nah satu lagi sholat yang disendirikan yaitu sholat subuh. Yang dalam ayat ini disebut apa? Qur'anal fajr. Jadi dalam ayat ini sholat subuh disebut Qur'anal fajr. Kenapa Qur'anal fajr? Kenapa disebut Qur'anul fajr? Quran di waktu fajar. Karena sholat subuh itu bacaan Al-Qur'annya disunahkan diperpanjang. Memanjangkan bacaan Al-Qur'an. Ya, jadi bu kalau sholat baca surat, apalagi ibu-ibu ya nggak jamaah kan? Ya, kalau bapak-bapak berjamaah, kalau sholat maghrib dan isya nggak boleh baca surat. Kalau imamnya di rakaat pertama kedua, ya kita dengerin kalau berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri, habis baca Al-Fatihah, sunnahnya baca surat. Ya, selain Al-Fatihah. Itu jangan baca surat sekedarnya, itu ada rumusnya. Ada rumusnya, sunnahnya ada. Ya. Jadi kalau sholat subuh, sunnah surat yang dibaca apa? Namanya Tawilul Mufassal. Kalau sholat subuh, baca suratnya di kelompok Tawilul Mufassal. Ya. Atau bukan tawil, tiwal ya, tiwalul mufassal. Istilahnya tiwalul mufassal. Surat yang agak panjangan, ya meskipun ayatnya pendek-pendek. Itu kata para ulama patokannya dari surat Al-Hujurat atau surat Qaf sampai sebelum surat An-Naba. Sampai sebelum surat Amma Yatasa'alun. Akhir juz 29. Bukan semua suratnya satu-satu bacanya. Apa? Sebelum surat An-Naba, Al-Mursalat. Nah itu bacaan kalau sholat subuh. Ya, itu jangan sholat subuh kulhu lagi. Ya. Loh saya belum hafal Pak Ustadz. Ya hafalin. Satu surat kayak dihafalin yang kira-kira gampang. Ya yang paling kita lancar mungkin surat Tabarok dah hafalin. Baca dah tuh. Ya, jadi dari juz berapa ya? 27. Ya, 28, 29. Nah, itu 3 juz. Antara surat itu sholat subuh. Sunnahnya baca surat-surat itu. Ya, memang agak panjang. Ya. Rasulullah kalau sholat subuh ya sekitar itu suratnya. Ya. Itu kalau sholat subuh. Makanya sholat subuh dikatakan Quran al-Fajr. Sebab bacaannya panjang. Gitu ya. Nah kalau sholat pertengahan, zuhur, asar, isya. Ya. Zuhur, asar, isya. Itu namanya Ausatul Mufassal, yang pertengahan. Bacaan suratnya dari apa? Surat An-Naba sampai sebelum Ad-Duha.
Apa sebelum surat Ad-Duha? Al-Lail. Surat Al-Lail. Nah, itu sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Ya, dari An-Naba sampai Al-Lail. Nah, kalau maghrib itu namanya Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal ya disebut surat-surat pendek, itu batas dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ad-Duha sampai An-Nas. Begitu. Ya, itu yang disusun disebutkan oleh para ulama berdasarkan namanya istiqra. Ya, istiqra itu dikumpulkan sedemikian banyak ayat atau hadis terkait bacaan surat dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya. Tegakkan salat di siang hari saat matahari tergelincir, yaitu zuhur dan asar, kemudian saat matahari sudah terbenam, yaitu maghrib dan isya, wa qur'anal fajr, dan saat terbit fajar, ya, karena qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini juga menunjukkan keutamaan salat subuh. Salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Ya, kenapa? Karena saat salat subuh itulah malaikat apa? Jadwalnya aplusan. Tahu nggak aplusan? Ya, gantian jaga. Ya, jadi yang sudah jaga seharian itu naik ke atas. Ya, nanti datang malaikat yang baru menggantikan dia. Maka ketika dia menghadap Allah, malaikat itu ditanya, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau datang dan ketika engkau tinggalkan? Maka malaikat mengatakan, ya Allah, hambaku ketika aku datang dia sedang sholat, ketika aku tinggalkan dia sedang. Sebab ketika dia datang pada waktu subuh, ketika dia pergi pada waktu subuh. Itu kalau hambanya sholat. Kalau hambanya molor, ya kurang lebih begitu laporannya. Gimana hambaku ketika kamu datang dan pergi? Ya Allah, ketika aku datang hambaku lagi molor, lagi kepulusan. Ketika aku pulang juga begitu, lagi kepulusan. Ya, maka dijaga baik-baik sholat subuh kita, karena dia merupakan sholat yang memiliki keutamaan. Jadi dalam ayat ini ditunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu ada apanya? Ada waktunya. Waktu awal dan waktu akhir. Jangan sholat lebih cepat dari waktunya. Walau sekedar semenit, setengah menit, karena buru-buru kita sholat dah, walau tinggal semenit, nggak boleh. Tetap harus sesuai waktunya. Jangan ditunda sampai selesai. Jangan juga dikumpulkan, sekalian aja ntar malam dirapel. Gaji dirapel enak. Kalau sholat nggak boleh. Ya, sholat tidak boleh. Pada waktunya masing-masing. Kalaupun dijamak, ya, itu ada ketentuan dan aturan mainnya. Ya, nggak boleh sembarangan kita jamak begitu saja, tanpa alasan, tanpa sebab, dengan cara-cara yang kita mau, tidak. Ada aturan dan ketentuan mainnya. Ya. Ya, kalau sekarang waktu sholat sudah sangat mudah, ya, karena ditunjukkan oleh alat-alat digital, jam, apalah ya, handphone sudah bisa kita setting waktu sholat dan seterusnya. Itu sudah lumayan mudah. Tapi pada dasarnya waktu sholat itu punya ketentuannya, ya, ketentuannya. Jadi dimulai dari, kalau kita mau menyebut sholat, itu dimulai dari mana? Kalau urutan sholat, kalau kita mau nyebut urutan sholat, dimulai dari mana? Dari sholat enggak? Menyebut urutan sholat, ya, maghrib, isya, subuh, atau dari zuhur atau subuh, dari mana? Dari isya. Sebut aja satu-satu juga ketemu. Dari sholat zuhur. Jadi kalau nyebut urutan sholat, ini yang benar ya. Kalau nyebut urutan sholat, urutan dari
zuhur, terakhirnya subuh. Begitu ya. Kalau zuhur, kapan waktu sholatnya mulai? Ya habis azan, semuanya habis azan. Ketika apa? Ketika matahari di atas. Ketika matahari mulai tergelincir. Jadi kalau matahari di atas persis malah nggak boleh sholat. Itu termasuk waktu yang dilarang untuk sholat. Jadi mata tergelincir itu sekiranya ada benda ini, ada bayangnya. Sedikit saja ada bayangnya, sudah masuk waktu zuhur. Kita nggak pernah perhatiin lagi itu soalnya. Ya, kalau zaman dulu tuh ada. Saya pernah ke Jawa Timur itu, di depan masjid ada tiang kayak tempat bendera gitu, tapi tiangnya dikit, kecil, sejengkal. Nah, itu zaman dulu, nggak ada jam, nggak ada apa, untuk mengerti waktu sholat, dilihat ada bayangnya nggak. Kalau ada bayangnya masuk waktu zuhur. Baik, sampai kapan waktu zuhur itu? Sampai bayang satu benda sama dengan apa? Benda aslinya. Benda aslinya semeter, bayangannya semeter. Nah, itu kisaran waktu zuhur. Kisaran waktu zuhur. Baik, berakhirnya waktu zuhur masuk waktu. Jadi kalau bayang bendanya sudah lebih panjang dari benda aslinya, masuk waktu asar. Baik, akhirnya sampai kapan? Akhir waktu asar sampai kapan? Matahari terbenam. Itu yang akhir banget. Tapi ada akhir yang pertama. Akhir yang pertama. Yang kalau bisa jangan sampai lewat situ. Yaitu ketika matahari mulai menguning. Jadi kalau kita tidak ada uzur, kita tidak sibuk, kita ringan, maka jangan sholat asar nunggu sampai matahari kuning. Matahari kuning itu apa? Kalau kita lihat kita nggak silo lah, kurang lebih begitu. Kalau matahari kan kalau sekarang kita lihat silo kan, asar juga masih silo. Bentar kalau sore udah menjelang terbenam dia akan kuning. Sunset apa? Sunrise apa sunset? Sunset. Nah itu nggak boleh tuh waktu sholat. Itu sebenarnya sudah habis waktu asar, namanya waktu ikhtiari, waktu utamanya habis. Nggak boleh orang sengaja menundanya. Memang yang paling akhir banget kalau dia terbenam. Kalau dia terbenam, habislah waktu asar, seiring itu masuklah waktu maghrib. Waktu maghrib juga sebentar sebenarnya. Bahkan dalam satu pendapat, dalam mazhab Syafi'i, waktu maghrib itu waktu yang cukup, yang seukuran seseorang cukup untuk azan. Azan, lalu dia berwudu, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat, bahkan nggak sholat sunnah, dia berwudu, lalu dia sholat maghrib 3 rakaat, dia berzikir sebentar, sholat sunnah 2 rakaat, habis waktu maghrib. Itu pendapat, salah satu pendapat. Artinya maksudnya waktu maghrib juga hendaknya sholatnya jangan kita terlalu tunda, usahakan disegerakan. Ya meskipun yang terkenal waktu maghrib itu dari matahari terbang sampai kapan? Hilangnya mega merah. Kita udah nggak pernah lihatin lagi mega merah tuh ya. Zaman dulu kalau masih kecil main di sawah sore-sore tuh kelihatan tuh mega merah. Sekarang juga mungkin kelihatan, cuma kita udah jarang perhatikan. Mega merah hilang, masuk sholat isya. Baik, sholat isya sampai kapan? Sampai kapan sholat isya? Ya sampai terbit fajar. Tapi itu sampai yang paling ujung banget. Ya, ada lagi tadi sama seperti sholat asar, ada waktu afdoliyah. Ya, yaitu waktu yang kalau kita luang, lapang, jangan kita lewati sholat isya lebih dari waktu itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, waktu isya itu berakhir sampai sepertiga malam pertama, waktu utamanya. Sepertiga malam pertama. Sebagian ulama mengatakan setengah malam pertama.
Sepertiga malam pertama gimana caranya? Malam dibagi 3. Malam dibagi 3. Malam mulai dari berapa? Maghrib katakan jam 6. Sekarang subuh setengah 5 kurang lebih ya, kurang lah ya. Jam 6 sampai setengah 5 kurang lebih berapa? 11. 10 setengah jam. 10 setengah jam. 10 jam setengah. Ya, 10 setengah jam. 10 jam setengah. Dibagi 3 jadi berapa? 3,5, 3/4 jam. Ya, kira-kira 3,5 jam. Baik, dari maghrib jam 6 sampai 3,5 jam, jam berapa? Setengah 10. Maka sholat isya jangan ditunda lewat dari setengah 10. Ya, ibu-ibu jangan sengaja ntar aja saya jam 1 malam lah sekalian tahajud. Ya, jangan dibuat sekalian. Ya, itu waktu isya yang utama sampai di situ. Ya, kalau ketiduran, kalau sibuk, kalau apa, selagi belum masuk waktu subuh masih ada waktu isya. Tapi waktu utamanya di situ. Ya, itu waktu-waktu sholat yang hendaknya kita perhatikan. Baik, berikutnya syarat berikutnya adalah apa tadi? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat juga disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Al-Baqarah. Surat berapa itu? Al-Baqarah 144. Baik, Al-Baqarah 144 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah melihat engkau, wajahmu tuh sering melihat-lihat ke langit. Ya. Seakan-akan Rasul menanti-nantikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka akan kami arahkan engkau kepada kiblat yang engkau senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkan wajahmu ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana saja kalian berada maka arahkan wajah kalian ke arah masjidil haram atau ke arah Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ayat ini menurut para ulama ya dijadikan sebagai dalil ya, landasan tentang wajibnya menghadap ke kiblat saat sholat, dan dia merupakan syarat sahnya sholat. Ya, syarat sahnya sholat. Ya. Baik, kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan ya qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha? Asalnya kaum muslimin memang sholatnya menghadap Ka'bah. Asalnya. Namun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah perintahkan untuk sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ketika hijrah ke Madinah, ya, untuk sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ya, ada yang mengatakan hal itu dilakukan untuk mendekatkan ya, Rasulullah dengan orang-orang Yahudi yang saat itu banyak ada di negeri Madinah. Maka sholatlah Rasulullah SAW menghadap Masjidil Aqsa sejak beliau hijrah ke Madinah sampai berapa lama? Sampai 16 atau 17 bulan kurang lebih. Beliau menghadap Masjidil Aqsa. Ya. Tapi Rasulullah hatinya pengennya menghadap Ka'bah, menghadap Masjidil Haram. Maka dia sering menengadah ke langit, berharap turunnya wahyu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini.
Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka ayat ini menjadi landasan wajibnya sholat menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat. Dan kiblat kita adalah Ka'bah Baitullah. Ya, Ka'bah Baitullah. Ya, makanya sering disebut Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama, Ka'bah kiblat kedua. Begitu. Ya. Maka tidak sah sholat tidak menghadap Ka'bah, khususnya ketika dia mengetahui arahnya atau mengetahui tanda-tandanya. Ya. Maka kalau kita kemana-mana, ya, kalau kita di rumah atau di kampung itu udah biasa. Yang repot kalau kita ke negeri orang, ke kota orang, ke kampung orang, kadang-kadang tidak tahu arah kiblat. Ya, atau kita masuk ke hotel itu juga biasanya nggak tahu arah kiblat. Biasa ada tanda-tandanya, suka ditempel stikernya, ya, dan atau kita tanya gitu ya, untuk kita dapat melaksanakan sholat. Ya, maka selagi seseorang mampu menghadap kiblat, dia tidak boleh menghadap ke selain kiblat. Ya, ke selain kiblat. Ya. Kadang memang ada kondisi tertentu orang tidak menghadap kiblat. Ya, yang terkenal adalah kalau di kendaraan, sebenarnya di kendaraan ini bukan berarti lantas begitu saja boleh tidak menghadap kiblat. Kalau masih mungkin dia menghadap kiblat, harus menghadap kiblat kalau sholat fardu. Kalau masih mungkin, kecuali kalau sudah sangat tidak mungkin. Ya, kalau masih mungkin dia harus. Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah ringan, boleh begitu ya. Kalau di kendaraan, ya termasuk juga dia boleh tidak menghadap kiblat kalau ya sulit ya untuk melakukannya. Ya, misalnya dia sakit yang paling sering, atau mungkin dia diingketkah, ya di penjara, dia diikat, dia tidak menghadap kiblat, dia sholat semampunya. Ya. Kalau dia duduk, kalau masih mungkin menghadap arah kiblat, menghadap arah kiblat. Kalau nggak bisa, ya menghadap semampunya. Kalau berbaring, dia berbaring ya ke arah kiblat. Kalau terlentang, yang dimaksud arah kiblat mana? Kalau dia terlentang, kepalanya apa kakinya? Hah? Kalau seorang terlentang, ya, dia menghadap ke arah kiblat, yang dimaksud apa? Kakinya apa kepalanya? Kaki kepala? Kepala apa kaki? Kakinya. Kalau dia terlentang ya, dia pengen menghadap arah kiblat, maka kakinya yang diarahkan ke arah kiblat. Ya, diarahkan ke arah kiblat. Ya. Baik, itu terkait dengan sunnah bukan sunnah, syarat sholat yaitu menghadap ke arah kiblat. Kemudian berikutnya adalah ya, termasuk syarat sah sholat apa tadi? Menutup aurat ya. Itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dalam surat Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf juz keberapa? 8 ya. Surat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Baik, wahai anak Adam, khudzu zinatakum. Ya. Kalau dalam bahasa apanya? Dalam bahasa harfiahnya ya, khudzu zinatakum itu adalah gunakan perhiasan kalian. Itu kalau secara harfiah. Makanya sering para ulama mengatakan Al-Quran itu nggak boleh diterjemahkan harfiah. Dia harus diterjemahkan sesuai maknanya. Makanya kalau dibilang Al-Quran nggak boleh diterjemahkan, itu nggak boleh diterjemahkan secara harfiah. Harfiah itu sesuai hurufnya, terjemahnya ini. Ya. Tapi harusnya sudah sesuai dengan penafsirannya. Jadi yang kita lihat itu terjemah Al-Quran,
yang sering kita sebut terjemah itu sebenarnya sudah jadi masuk tafsir. Sudah masuk tafsir. Sudah disesuaikan maknanya dengan makna yang dimaksud. Dengan makna yang dimaksud. Makanya dalam terjemahannya biasanya nggak diartikan begitu. Ada yang bawa terjemahan sini? Ada Al-Quran terjemah? Ada yang ada terjemahannya? Ibu-ibu ada? Apa bacanya? Coba baca. Yang keras baca. Kenapa? Pakailah pakaian kamu yang bagus. Ya, jadi bukan pakailah perhiasan kamu. Kalau secara harfiah diartikan apa? Khudzu zinatakum, pakailah perhiasan kamu. Ya. Tidak begitu maknanya. Tapi pakailah pakaian kamu. Ayat ini kaitannya dengan apa? Ini juga ada sebabnya, ada sababun nuzulnya. Jadi orang-orang musyrik, ya, salah satu bentuk ibadah mereka dulu itu kalau tawaf di depan Ka'bah, mereka apa? Mereka telanjang. Jadi tawafnya jadi bentuk dari ritual yang mereka yakini. Ya, maka melihat hal tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan ya dalam firman-Nya untuk membantah, maksudnya untuk memperbaiki ya, manusia khususnya orang beriman agar mereka menutup auratnya. Maka Allah turunkan ayat ini, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, kalau lihat penafsiran dalam tafsir Jalalain misalnya, ya bani adama khudzu zinatakum artinya ma yasturu auratakum. Ya. Pakailah pakaian yang menutup aurat kalian. Inda kulli masjid. Ini bukan cuma kalau dia masuk ke masjid, tapi yang dimaksud adalah inda sholati wa tawaf, yaitu saat sholat dan tawaf. Jadi masjid di sini bukan maknanya kalau kita masuk masjid tutup aurat, kalau enggak tutup aurat, tidak. Ya, yang dimaksud di sini adalah inda kulli masjid, ketika hendak sholat dan tawaf. Wa kulu washrobu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Jadi ayat ini ya dijadikan sebagai ayat atau landasan wajibnya menutup aurat saat sholat. Kalau di luar sholat wajib nutup aurat enggak? Ya. Kalau di luar sholat bisa wajib, bisa tidak. Bisa wajib, bisa tidak enggak? Kapan tidak wajib nutup aurat? Kalau enggak ada orang lain, kalau enggak ada orang asing, ya, terutama aurat-aurat yang ringan, ya, bagi wanita kepala, lengan, segala macam di dalam rumah, tidak wajib nutup aurat kalau enggak ada orang laki asing yang bukan mahram. Begitu, ya. Tapi kalau sholat, walau enggak ada orang, walau di kamar, walau gelap di kamar sendirian, lampu dimatiin, boleh nggak pakai aurat, nggak nutup aurat? Nggak boleh, tetap harus menutup aurat. Itu bedanya menutup aurat saat sholat dan di luar sholat. Ya, dan di luar sholat. Maka menutup aurat itu dalam sholat hukumnya adalah syarat sah sholat. Tanpa itu sholat tidak sah. Ya, tanpa itu sholat tidak sah. Bagi wanita menutup aurat seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan. Bagi laki-laki antara pusat dan lutut. Ya, itu saja sederhananya. Tapi tentu bukan asal begitu saja. Ya, lebih baik jika menutupnya sempurna, rapi, bagus, tidak ketat, tidak transparan, tidak asal-asalan, begitu ya. Belum lagi juga pakaiannya hendaknya wangi, bagus, tidak bau dan semacam. Minimal sekali auratnya tertutup. Maka tidak sah orang yang sholat tanpa menutup aurat kecuali tidak ada pilihan, kecuali dia terdesak, ya, dia misalnya pakaian apa adanya, nggak bisa menutup auratnya, maka dia sholat apa adanya, begitu ya. Atau kalau dia lagi sholat tersingkap auratnya, batal nggak sholatnya? Ya, kata para ulama, kalau orang lagi sholat tersingkap auratnya, jika seketika itu juga dia tutup lagi auratnya, tidak batal. Tidak batal.
Tapi kalau lama, ya mohon maaf nih bapak-bapak pakai sarung, melorot sarungnya, nggak pakai celana daleman lagi, repot, ya itu batal kalau lama. Tapi kalau segera ditutup nggak apa-apa. Kalau segera ditutup nggak apa-apa. Ya, ibu-ibu jilbabnya ketarik atau copot, kalau segera ditutup nggak apa-apa. Tapi kalau lama, maka dia dapat membatalkan sholat. Jadi ibu sekalian, kurang lebih seperti itu untuk melengkapi pembahasan kita terkait dengan syarat-syarat sholat, ya, yaitu bahwa syarat-syarat sholat, ya, ada 4 tadi: bersuci, kemudian masuk waktu, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Paham ya? Jadi kalau saya tanya bersuci syarat apa rukun? Syarat. Ya, kalau sekarang insya Allah paham ya. Pekan depan ujiannya ntar ya. Masih benar nggak? Gitu ya. Baik, sampai di sini penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oh, ada sebentar, ibu dulu. Silakan Bu. Kasih speakernya bisa nggak? Oke, speaker Bu nggak dengar, maaf, saya nggak tahu dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau tentang menghadap kiblat, kalau kita di kendaraan, misalnya di kapal laut, gitu ya, di penyeberangan atau di pesawat, itu gimana Pak Ustaz? Untuk maksudnya posisi pertama kan kita nggak tahu di mana. Ya kan, yang kedua sudah ada kompas, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada dasarnya sholat di kendaraan kalau masih mungkin dihindari. Sholat di kendaraan, mau di pesawat, mau di bus, mau di kapal laut, kalau masih mungkin dihindari. Maksudnya apa masih mungkin dihindari? Misalnya kita masih bisa sholat pada waktunya atau yang dibolehkan sebelum atau sesudah, sebelum naik kendaraan atau sudah naik kendaraan. Ya, misalnya kita keluar kota, berangkatnya jam 2, masih mungkin sholat zuhur, maka hendaknya sholat zuhur sebelum naik kendaraan. Bahkan bagusnya sholat zuhur dan asar sekaligus di jam. Atau kebalikannya, kita berangkat jam 10, zuhur di perjalanan tapi asar kemungkinan tiba, nanti kita jamak takhir saja. Itu ketentuannya. Tapi kalau tidak bisa baik sholat pada satu sholat atau pada kedua sholat, berangkatnya sebelum zuhur, tibanya besok, berarti kita harus sholat di kendaraan. Kalau sholat fardu, kalau masih mungkin menghadap kiblat, tetap harus menghadap kiblat. Ya, harus. Kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah bebas. Sholat sunnah kita menghadap mana saja di kendaraan boleh. Kalau sholat fardu, kalau masih mungkin, misal di kapal laut, itu kan masih sangat mungkin. Ya, kadang ada musolanya, ada kamarnya, ada tempatnya. Kalau masih mungkin hadap kiblat. Ya, bagaimana ya, carilah, tanya atau kompasnya ada, ya pakai ini petunjuk atau tanya awak kapal dan seterusnya. Di kereta juga mungkin ada nggak sekarang musolanya di kereta? Ya, saya udah lama nggak naik kereta soalnya, kereta luar kota ya. Kalau ada tempat sholat, maka menghadap kiblat. Tapi kalau tidak mungkin, yang biasa nggak mungkin itu di pesawat. Agak sulit kalau memaksakan menghadap. Karena tempatnya sempit, di lorong atau di mana itu sulit. Ya, maka kita bisa sholat menghadap mana saja. Ya, tapi kalau masih mungkin di beberapa pesawat, ya kalau yang saya sering biasa itu pesawat Saudi ya, punya Arab Saudi, itu bagian ekornya, bagian ujungnya itu ada musola. Cuma juga banyak orang yang nggak tahu. Ada bisa sholat 1-2 orang di situ. Ya, biasanya nggak semua orang bisa ke situ. Ya, maka kalau bisa ke situ. Ke belakang tadi sholat, cari arah kiblatnya karena kita bisa mengatur. Kalau nggak bisa di tempat duduk, maka bisa sholat sesuai posisi yang memungkinkan. Gitu ya. Kesimpulannya kalau masih mungkin arah kiblat. Ketika kita sholat, ketika awal sudah arah kiblat, lalu misalnya kendaraan kiri kanan nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah repot-repot. Kendaraan belok kita belok, itu apa entar? Kalau udah lagi sholat udah, kita nggak usah repot lagi. Yang penting ketika awalnya menghadap kiblat.
Pas lagi kita sholat, ternyata kendaraannya belok. Kita ikut belok juga, capek nanti. Ya. Udah, kalau udah gitu, kita ikut aja, sholat aja sebagaimana ada. Terserah kendaraan mau menghadap kemana. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya, apakah kalau sholat sunat rawatib itu harus berbarengan dengan sholat wajibnya? Misalnya sholat isya, terus sama sholat ba'diyah isya itu, sholat sunat ba'diyah. Misalnya kita sholat isyanya, sholat isya terus batal, terus mau tidur 1 jam kemudian, terus baru ingat oh iya tadi baru sholat sunat Ba'diyah. itu boleh nggak itu ada selang waktu gitu? Ya boleh. Ada selang waktu sekian lama boleh sholat ba'diyah. Nggak mengapa. Ya, kalau kita bilang oh tadi saya belum sholat ba'diyah, keburu ada pengajian, ada ini, ada itu, nggak apa-apa. Setelah itu tidak sholat ba'diyah. Tidak masalah selagi itu masih bagian dari sholat waktu isya. Ya. Meskipun tentu sebaiknya ya tak lama setelah sholat, setelah wirid, setelah zikir kita sholat ba'diyah. Tapi kalau misal tertunda karena satu sebab, tidak mengapa walau jeda cukup lama. Ya, insya Allah tidak masalah. Baik, ada beberapa pertanyaan sini. Sholat subuh mendekati waktu syuruk, apakah boleh mengerjakan qobliyah? Jadi memang sholat qobliyah subuh ini sholat yang secara khusus ada sunnah qodoknya. Ya sebenarnya kalau ibu-ibu mungkin nggak terlalu mendesak, ya. Akan tapi bisa jadi kalau seorang sholat berjamaah ke masjid, sampai di masjid dia kan belum qobliyah, tapi sudah sholat udah mulai, nggak boleh qobliyah, harus ikut berjamaah. Lalu bagaimana sholat qobliyahnya? Padahal sholat qobliyah subuh sangat besar fadilahnya, itu bisa diqodho, bisa diganti. Nah cuma kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan jumhur ulama menggantinya jangan habis sholat subuh, nanti ketika matahari sudah terbit atau di waktu duha, ketika matahari sudah terbit. Meskipun memang ada yang membolehkan menggantinya sehabis sholat subuh. Baik, kalau dia mepet, dia bangun agak kesiangan, apakah dia qobliyah subuh dulu atau sholat subuh langsung? Kalau sekiranya masih cukup waktunya, katakanlah habisnya subuh tinggal setengah jam lagi, cukup dia qobliyah, lalu dia sholat subuh. Tapi kalau tinggal 10 menit, tinggal 5 menit, ya sholat subuh saja, jangan sholat qobliyah agar tidak habis waktu subuhnya. Ya, tadi juga sama pertanyaannya, habis sholat subuh atau sholat habis sholat qobliyah dia buang hajat dulu, nggak apa-apa, ya. Atau sholat fardu juga dia buang hajat dulu, nggak apa-apa. Lalu dia sholat ba'diyah. Baik, mengqodho sholat dan menjamak, ya. Sholat pada dasarnya tidak diqodho, ya. Jadi tidak seperti puasa haid diqodho, sholat tidak diqodho, begitu ya. Kecuali memang kalau dia ketiduran, itu sebenarnya bukan qodho tapi adaan, ya, karena ketika dia bangun itulah waktunya. Maksudnya jangan sampai ada pemahaman seseorang nggak apa-apa dan saya sekarang nggak sholat nanti saya qodho. Kalau ada kesengajaan gitu tidak boleh dijadikan alasan, ya, tetap sholat itu harus dilakukan, ya, walau kadang seadanya, ya, walau ada sekarang tapi seperti di sholat di pesawat itu kadang seadanya. Makanya memang ya pendapat yang cukup hati-hati, dan ini juga pendapat dalam mazhab Syafi'i, orang yang sholat di pesawat atau di kendaraan dan merasa tidak sempurna, maka ketika di rumah dia sholat lagi, ya, dia menyempurnakan atau mengganti sholatnya tadi. Tadi sholat gimana? Tetap dia harus lakukan karena dia sudah masuk waktu, ya, sudah masuk waktu, begitu ya. Dan kalau memang mengqodho, kapan saja bisa dia lakukan. Ya, katakanlah tadi apakah lupa, ya, dia lupa belum sholat asar, ingatnya isya, laksanakan di waktu isya sholat asarnya. Ya, jangan menunggu sholat asar berikutnya. Ya, jangan sampai menunggu sholat asar berikutnya. Bagaimana kalau sangat sibuk sekali, ya, ada satu hal yang tidak bisa dia hindari,
Kalau memang kesibukannya sangat luar biasa atau sesuatu dia sulit lakukan pada waktunya, maka dia bisa menjamak sholat. Kalau sangat mendesak, yang mungkin sering jadi contoh adalah misalnya macet di jalan, sulit berhenti dan seterusnya. Itu bisa dengan cara menjamaknya. Tidak perlu mengqadha. Begitu ya. Baik. Oh, ini yang menjamak ya, sholat perjalanan. Ya, jadi kalau orang di tengah perjalanan macet, ya, sebenarnya kalau dia masih bisa mampir, harusnya mampir. Apalagi kalau dia bawa motor, ya itu kan gampang mampir biasanya. Bawa mobil kalau juga masih bisa mampir, lebih baik dia mampir. Jangan dia bablas saja. Tapi mungkin ada situasi tertentu, dia naik kendaraan umum, sulit dia turun, ya sulit dia sholat, ya maka misalnya waktu maghrib lewat, dia niatkan untuk dijamak nanti ketika sampai di rumah. Dijamaknya utuh, tidak dikosor. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Begitu ya. Dan itu diniatkan di waktu maghrib, ya, bahwa dia akan menjamak sholat maghribnya ke waktu isya. Dan juga tentu yang paling penting, jangan jadikan itu kebiasaan tiap hari begitu, ya. Ini bukan kebiasaan, ini kasus tertentu, ya. Ini juga sama ya, pertanyaan tentang qadha sholat. Bila azan berbeda terdengarnya terus kita sholat ketika azan pertama, apakah masih sah sholatnya? Ya tergantung tingkat kepercayaan kita lah ya. Kadang-kadang azan di sini, lalu di sana beda 1-2 menit. Ya apa istilahnya? Kalau kita percaya dengan kalau di sini orang azannya teliti dan seterusnya, maka kita sholat nggak apa-apa. Ya maka ceritanya kan ibu-ibu, bagaimana kalau lagi azan kita sholat? Boleh saja. Ya karena itu pertanda sudah masuk waktu. Cuma wallahu alam kalau dia tunda sejenak, apalagi dia gunakan waktu untuk menjawab ya ucapan azan, lalu dia membaca doa, baru dia sholat, itu lebih utama. Lebih utama. Jadi tergantung tingkat kepercayaan. Ya secara umum dia percaya sama muazin bahwa dia sholat azan sesudah masuk waktu, ya, maka dia sholat nggak masalah. Ya terkait dengan beda-beda azan, ya secara umum bisa kita simpulkan, insya Allah semuanya benar. Mungkin saja ada yang ditunda semenit, ada yang ditunda 2 menit gitu. Jadi azan itu bukan lantas dia menunjukkan awal waktunya, bisa jadi udah lewat. Ya dia azannya setelah 2 menit masuk waktu. Bahkan tidak azan sekalipun, kita tahu sudah masuk waktu, boleh kita sholat. Ya, boleh kita sholat. Siapa tahu yang azannya ketiduran, bisa aja. Ya. Kecuali kalau ini kok jam 11:30 sudah azan, nah, rupanya dia baru bangun tidur ngigo, nah itu lain lagi. Tapi saya kira itu jarang kasusnya. Kalau sujud, apakah sah kalau muka kita tertutup mukena? Ya. Kalau masih ada bagian muka yang terbuka, maka insya Allah tidak masalah. Ya, tidak. Tapi kalau tertutup total muka kita dan kita tidak ada masalah, itu menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Tertutup total. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan makruh saja. Jadi paling tidak ada bagian kening kita yang terbuka dan nempel di tempat sujud, maka itu sah. Walaupun ada sebagian yang tertutup. Ya, paling tidak ada bagian kening yang terbuka, maka itu sah. Jadi kalau sebagian ada yang tertutup nggak masalah. Ya. Jadi sebagian saja sudah cukup. Ya memang ada pendapat makruh ya menutup muka saat sujud. Ya, termasuk pakai masker, ya tadi ya pakai cadar segala macam, itu makruh malah. Ya kalau sedang sholat, maka hendaknya dibuka, begitu ya. Baik. Apakah kalau menjamak sholat kita mengumandangkan azan? Ya, azan pada sholat pertama. Ya, sholat berikutnya nggak usah azan, qomat saja. Itu pun bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak perlu azan. Ya, kalau qomat ada yang mengatakan boleh. Ya, jadi azan misalnya sholat zuhur, dia azan, habis sholat zuhur dia mau sholat asar dijamak, cukup iqamah. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan tidak disyariatkan azan secara umum. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini.
Mudah-mudahan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kalau masalah sholat subuh dengan membaca al-qunut itu kan khilafiyah ya Ustaz. Nah, ya. Tapi kalau sudah terbiasa dengan baca doa qunut terus kita lupa dengan baca doa qunut itu apakah perlu sujud sahwi atau tidak? Terus yang kedua ya, kalau kita salah kiblat ya, kita sudah selesai sholat nih, terus dikasih tahu sama seseorang, Bu, saya sholatnya bukan menghadap ke situ kiblatnya. Apakah kita perlu mengulang sholat kita atau tidak? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kunut sholat subuh memang terjadi khilaf para ulama. Dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Maliki disebut sebagai sunnah. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la yazalu Rasulullah SAW yaqnutu fi sholatil fajri hatta faraqad dunya atau kama qala sallallahu. Rasulullah terus melakukan kunut pada sholat subuh sampai meninggal dunia. Memang hadis tersebut diperdebatkan para ulama, ada yang menyatakan sahih maka dijadikan sebagai patokan, ada yang menyatakan enggak sahih maka tidak dijadikan sebagai patokan. Ya, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali menyatakan bahwa kunut ya tidak disunahkan pada sholat subuh. Maksudnya kunut terus menerus ya, bukan sunnah khusus pada sholat subuh. Tapi kalau sekali-sekali lalu dia kunut nazilah, bukan hanya pada sholat subuh, sholat yang lain itu dibolehkan. Baik, dalam mazhab Syafi'i kunut sholat subuh itu hukumnya adalah sunnah ab'ad, sunnah yang sangat ditekankan, yang kalau dia lupa atau sengaja meninggalkannya dia sunnah sujud sahwi. Jadi kalau kita memahami bahwa menurut apa yang saya dapati dari guru saya bahwa kunut sholat subuh adalah sunnah, maka dia maksudnya sunnah ab'ad ya, dalam mazhab Syafi'i. Dan kalau dia terlupa atau tertinggal melakukannya, dapat dia lakukan sujud sahwi. Kalau enggak sujud sahwi gimana? Tetap sah sholatnya karena sujud sahwi tidak adalah karena sujud sahwi adalah sunnah. Begitu ya. Baik, kalau memang asalnya enggak kunut ya tidak masalah. Ya, dia tidak melakukannya. Ala kulli hal itu masalah-masalah yang memang para ulama berbeda pendapat soal tersebut. Terkait dengan masalah menghadap kiblat, kalau sudah sholat, sepanjang ketika sebelum sholat dia sudah berusaha menentukan dan mencari arah kiblat, karena mungkin gak ada orang, dia gak tahu, dia udah lihat tanda-tanda, oh kesana kemungkinan arah kiblat, lalu dia sholat, ternyata setelah salam arah sholatnya bukan ke arah kiblat, maka sholatnya sah, tidak perlu dia ulang. Dan itu sudah pernah dialami Rasulullah SAW. Sepulang dalam perjalanan, Rasulullah sholat di malam hari, gelap suasananya, mendung, hujan, tidak bisa melihat tanda-tanda, lalu beliau sholat. Pas pagi harinya ketika sudah kelihatan tanda-tanda, ternyata arahnya tidak ke arah kiblat. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fathamma wajhallah. Kemana saja kalian menghadap, maka kalian menghadap ke arah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat itu kaitannya kalau seseorang tidak tahu arah kiblat lalu dia sholat ke arah yang dia perkirakan ternyata tidak sesuai. Nah, kalau kita tahu, kita sengaja tidak ke arah kiblat, maka nggak boleh, ya, tidak sah sholatnya. Lain halnya kalau dia taunya ketika sholat, nah itu repot. Lagi sholat ada yang ngasih temannya, arah kiblat nggak ke sana, salah ke kiri. Itu gimana? Ya langsung belok kiri, berubah, belok kiri, begitu ya. Ketika lagi sholat, terusin sholatnya, nggak apa-apa. Itu pun juga terjadi pada masa Rasulullah yang mungkin ibu-ibu yang pernah umroh biasa suka diajak ya, city tournya kemana? Ke masjid Qiblatain. Ya, jadi ada masjid dekat Masjid Nabawi, agak ke pinggir sedikit, itu namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ya, itu juga terjadi pada masa Rasulullah. Jadi tadi ketika terjadi perubahan arah kiblat, yang tadinya ke Masjidil Haram, yang tadinya ke Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, Rasulullah rubah itu kiblatnya ke Masjidil Haram. Tapi sebagian kaum muslimin belum tahu berita itu. Ya, karena waktu itu kan belum ada WhatsApp, ya. Belum ada online, nggak bisa langsung ngasih tahu.
Jadi belum sempat disosialisasikan. Sebagian sahabat ada yang sholat di kampungnya atau di pemukimannya. Sahabat yang tadi salah satu orang habis tahu informasi perubahan arah kiblat, pulang ke pemukimannya. Ternyata warganya di sana masih belum tahu perubahan kiblat, masih menghadap Masjidil Aqsa. Maka ketika mereka sholat langsung dikasih tahu, wahai saudaraku, ya sudah turun wahyu dan firman Allah bahwa kiblat dirubah ke Masjidil Haram. Saat itu mereka sedang entah sholat asar atau isya, saya lupa ya. Sholat asar kalau nggak salah. Mereka serta-merta lagi sholat berubah ke Masjidil Haram. Nah gimana teknis berubahnya? Wallahu alam, saya nggak tahu. Imamnya di mana, di gimana, pokoknya mereka berubah. Nah itulah kemudian dikenal dengan Masjid Kiblat. Jadi kalau kita lagi sholat, ada yang ngasih tahu kiblatnya salah. Ya mestinya ngasih tahu juga jangan tiba-tiba ngomong kiblat salah. Ya, masa lagi sholat nanya kemana? Ya salah. Harusnya dikasih tahu kiblatnya ke arah kiri gitu. Nah dia belok ke kiri gitu ya, atau ke kanan. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Bapak sekalian, kalau tidak lagi kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukas salamata fid din fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.